Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kembali lagi bersama Ustazah Alfi. Hari ini kita masih belajar tema 2F subtema 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat tanya. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah? Ustazah doakan semoga anak-anak Ustazah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatannya, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Mari tampungkan tangan dan tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa mampu membuat kalimat tanya. Yang kedua, siswa mengetahui kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, Ustazah, apakah antum sudah tahu apa itu sih kalimat tanya? Nah, kalimat tanya itu adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya juga digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya juga ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Coba perhatikan tanda yang berada di dalam kurung. Nah, itulah yang dinamakan dengan tanda tanya. Anak-anak Ustazah, ayo simaklah percakapan berikut ini antara Lanang dan juga Lani. Lani, wah, bunga mawar itu cantik sekali ya Lanang. Iya, cantik ya, bunganya berwarna-warni. Ayo Lanang, kita petik bunganya. Tidak boleh, Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Lanang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Nah, dari percakapan Lani dan Lanang ini, di situ ada kalimat tanya di dalamnya. Coba anak-anak Ustazah, yang manakah di sana kalimat tanya? Nah, benar sekali anak-anak Ustazah. Di sana kalimat tanyanya adalah, mengapa tidak boleh dipetik, Lanang? Nah, kenapa dinamakan dengan kalimat tanya? Karena pada kalimat mengapa tidak boleh dipetik, Lanang, pada kalimat ini diawali dengan kata tanya yaitu mengapa dan juga diakhiri dengan tanda tanya. Coba perhatikan tanda yang di belakang. Nah, maka kalimat ini merupakan kalimat tanya. Nah, anak-anak Ustazah, ada 6 kata tanya. Yang pertama, kata apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang kelima, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang keenam, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan Nah, berikut ini adalah contoh. Perhatikan ya. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Beni menjawab, setiap hari sekali, Adi. Nah, pada percakapan Adi dan Beni, kalimat tanya di situ adalah, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Nah,
Kenapa ini dinamakan dengan kalimat tanya? Karena pada kalimat ini diawali dengan kata tanya, yaitu kapan, yang menunjukkan waktu, kemudian di akhirnya ditandai dengan tanda tanya. Contoh selanjutnya, di mana seharusnya kain kotor itu diletakkan? Ini merupakan contoh kalimat tanya karena diawali oleh kata tanya di mana yang menunjukkan tempat, juga diakhiri dengan tanda tanya di akhirnya. Jawabannya di dalam mesin cuci. Selanjutnya, menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Misalnya, untuk mengetahui informasi tempat, kamu dapat bertanya menggunakan kata di mana. Kalimat tanya juga diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Nah, ayo simaklah teks berikut ini. Rina gemar menanam berbagai tanaman di kebun. Kemarin, Rina baru saja menanam biji semangka. Rina menanamnya di kebun nenek. Rina juga tidak lupa memberinya pupuk. Kalimat pertama berbunyi Rina gemar menanam tanaman. Nah, di situ ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban kalimat tanya, yaitu Rina. Jawabannya adalah Rina, maka kalimat tanya yang tepat kita gunakan adalah siapa yang gemar menanam tanaman di kebun? Jawabannya adalah Rina. Karena Rina adalah nama orang, maka kata tanya yang tepat adalah kata tanya siapa. Nah, sekarang bagaimana perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana? Yang pertama, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan. Perhatikan contoh berikut ini. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput dapat menyerap air dan makanan dari tanah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menyatakan proses. Perhatikan contohnya. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunnya. Nah, jadi perbedaan kalimat tanya mengapa dan bagaimana itu terletak pada kalau kata tanya mengapa, dia menyatakan sebab dan alasan, sedangkan bagaimana itu menyatakan proses. Nah, anak-anak ustazah, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah Tudahi, terima kasih. Semoga bermanfaat buat antum semua dan juga bisa dipahami dengan baik. Ustazah Sudahi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.